Setelah 10 balapan absen, Williams akhirnya kembali berkumandang dengan Max Verstappen yang mengakhiri puasa kemenangannya pada balapan GP Brazil hari Senin dini hari tadi. Di tengah race yang berlangsung, di bawah guyuran hujan, Verstappen sukses menunjukkan kelasnya jika 3 gelar juara dunia yang ia dapat sampai sekarang bukanlah pajangan saja, dan membuktikan mengapa ia layak untuk menambah satu koleksi gelar lagi musim ini. Meski start dari posisi 17, Verstappen sangat paham jika ia sangat diunggulkan ketika situasi balapan basah dengan skill yang ia punya. Verstappen tampil sabar dan memanfaatkan setiap celah yang ada untuk menyalip satu persatu pembalap di depannya dengan manuver yang terukur serta tidak tanggung-tanggung. Performanya yang konsisten dan tidak tersentuh membuatnya terlihat begitu mudah dalam perjalanannya meraih kemenangan ke-8 di musim 2024. Ketika balapan dengan kondisi seperti kemarin, performa mobil tidak begitu berpengaruh, karena pada akhirnya skill pembalaplah yang akan berbicara banyak dengan kemampuan mereka membaca grip di trek basah. Verstappen sudah sejak dulu selalu menampilkan skill-skill fenomenal, di mana performa kemarin tentu cukup mengingatkan kita semua dengan Brazil musim 2016. 20 lap terakhir merupakan demonstrasi sempurna dari sebagus apa Max Verstappen ketika balapan basah, yaitu konsisten, kencang, dan sama sekali tidak buat kesalahan dengan mencetak fastest lap terus-menerus. Pembalap 27 tahun tersebut membuat pembalap-pembalap lainnya terlihat seperti amatir ketika balapan basah. Padahal, memang dia yang terlalu jago dan tidak ada lawan yang sepadan di kondisi serupa. Fastest lap yang ia cetak di Brazil kemarin 1 detik lebih cepat ketimbang catatan waktu tercepat kedua di bawahnya yang diraih oleh Lando Norris. Salah satu momen yang memutarbalikkan situasinya saat race adalah ketika red flag muncul. Strategi Verstappen untuk tetap stay out berbuah hasil yang manis karena ia sudah tahu jika hujan bakal semakin deras dan safety car serta red flag cepat atau lambat akan segera datang dan berpihak kepadanya. Meskipun Norris melabeli hal-hal tersebut sebagai keberuntungan, namun sekali lagi keberuntungan datang kepada siapa yang berusaha dan membaca situasi dengan baik. Performa Verstappen juga merupakan penghormatan terbaik yang bisa ia lakukan kepada mendiang Ayrton Senna dengan menampilkan performa fenomenal di sirkuit guyuran hujan Interlagos. Senna terkenal dengan kemampuan Rainmaster yang ia miliki, sesuatu yang sekarang juga dipunyai oleh Verstappen dan bisa ia tunjukkan sebagai pembeda skillnya dengan pembalap lain. Kemenangan GP Brazil adalah kemenangan terbaik yang bisa ia dapat sepanjang karir Max Verstappen. Kami bisa menyetarakan performa Max kemarin dengan kemenangan Senna di tempat yang sama pada musim 91, lalu Schumacher di Belgia 95, dan Lewis Hamilton pada GP Turki 2020. Persamaannya adalah Verstappen sukses tampilkan sebuah balapan yang pantas bagi seorang pemegang juara dunia dengan mentalitas serta talenta yang ia punya atau World Champion Driving. Apalagi mengingat akhir pekan Verstappen sama sekali berjalan tidak mulus, dan banyak tantangan dengan hukuman penalti mesin, lalu penalti saat sprint, serta apes saat kualifikasi yang membuatnya harus start dari posisi 17. Situasi sempat berjalan sulit bagi Verstappen ketika ia dihukum penalti di sprint race karena melanggar waktu delta ketika virtual safety car. Belum lagi adanya intrik-intrik dari FIA yang terlihat sangat mencurigakan dengan tidak segera menerapkan VSC ketika mobil Nico Hülkenberg mogok di pinggir trek dan menunggu Norris serta Piastri saling tukar posisi. Sulitnya akhir pekan Verstappen semakin menambah special value yang ia raih dari kemenangan dini hari tadi dan menegaskan kalau sekeras apapun tim rival berikan perlawanan dengan segala cara, itu tidak akan berhasil selama Verstappen masih ada di sana. Sementara itu, Norris yang start dari pole position seperti biasa langsung kehilangan posisi terdepannya dari George Russell. Di pertengahan race, keduanya malah salah langkah dengan terburu-buru masuk pit karena terlalu fokus dengan performa ban daripada situasi balapan secara keseluruhan. Belum lagi Norris yang malah membuat 2 kesalahan yang sama dalam 2 kali restart yang membuatnya kehilangan beberapa posisi dan ujungnya cuma bisa selesaikan race di posisi ke-6. Norris lagi-lagi dipaksa untuk membumi dan mendongak ke atas jika lawannya musim ini adalah Max Verstappen yang levelnya mungkin 2 tingkat lebih baik darinya. Skill dan mobil kencang saja tidak cukup karena butuh mentalitas yang kuat untuk bisa meladeni setiap permainan dari Verstappen, dan Norris belum punya hal itu dengan kesalahan-kesalahan yang ia buat sendiri. Perlu diingat juga kalau praktis sejak GP Miami, Red Bull tidak memegang status sebagai mobil tercepat karena perkembangan pesat yang ditampilkan oleh McLaren serta bahkan Ferrari. Beberapa kali RB20 cuma menjadi mobil tercepat ketiga di grid, namun Max Verstappen selalu bisa tampil maksimal untuk meminimalisir kehilangan poin dari rival-rivalnya. Hal itulah yang ia tunjukkan sampai di Brazil kemarin, dan kesabaran Verstappen berbuah manis
dengan kembalinya ia ke puncak podium setelah absen begitu lama semenjak GP Spanyol. Kehilangan 18 poin, gap poin Norris ke Verstappen makin melebar jadi 62 poin, dan pembalap Belanda tersebut sudah bisa mengunci gelar dunia keempatnya pada GP Las Vegas 3 pekan mendatang. Verstappen hanya perlu finish di depan Lando Norris entah di posisi berapapun, dan ia sudah sah dinobatkan sebagai juara dunia F1 musim 2024. Sementara Norris harus mengalahkan Verstappen sebesar 3 poin untuk bisa menunda perayaan gelar rivalnya tersebut. Selain Verstappen yang bersinar, duo Alpine layak mendapat penghormatan setinggi langit karena siapa sangka mereka bisa raih double podium di GP Brazil. Esteban Ocon bahkan sempat memimpin balapan selama beberapa lap sebelum ia disalip oleh Verstappen saat restart safety car. Kombinasi dari skill Rainmaster Ocon yang memang diakui sebagai salah satu yang terbaik di grid dan mobil Alpine yang secara karakter sangat oke di cuaca hujan membuat mereka sangat percaya diri sepanjang balapan. Ocon sendiri di kualifikasi sudah tampil sangat oke dengan tempatkan Alpine di posisi keempat. Sementara Pierre Gasly yang notabene start dari urutan 13 sudah bisa tembus ke 10 besar di lap pertama dan secara perlahan mulai naik sampai kemudian bisa tembus 3 besar di pertengahan balapan. Strategi duo Alpine sama seperti Verstappen, yaitu stay out selama mungkin karena perakiraan cuaca di mana hujan akan turun makin deras dan menunggu safety car atau red flag yang menguntungkan mereka. Keberuntungan selalu hadir bagi mereka yang berani ambil resiko, dan skenario itu berjalan dengan sempurna bagi Alpine dengan Ocon serta Gasly yang ada di 3 besar ketika bendera merah berkibar karena insiden Franco Colapinto. Ketika balapan dilanjutkan, Ocon dan Gasly masih tidak tersentuh di barisan 3 besar. Meski Gasly sempat terancam oleh George Russell, namun dia berhasil menahan pembalap Inggris tersebut untuk lengkapi hari bahagia Alpine dan temani Ocon di podium. Bagi Gasly, tentu ini seperti nostalgia lagi ke waktu ia meraih podium perdana di F1 di sirkuit Interlagos. Sementara bagi Ocon, jelas kalau podium adalah perpisahan yang manis darinya untuk Alpine akhir musim ini. Double podium dan poin dari Gasly di sprint race membuat Alpine sukses kumpulkan 35 poin dalam satu balapan saja. Padahal sebelum Brazil, mereka cuma bisa kumpulkan 14 poin saja. Itu membuat posisinya di klasemen konstruktor langsung meroket naik ke posisi ke-6 untuk geser Haas dan membuat Alpine dalam posisi yang bagus untuk raih hadiah bonus di akhir musim. Beralih ke topik lain, duo Mercedes lolos dari hukuman penalti yang bisa saja nyaris membuat mereka didiskualifikasi karena kedapatan mengganti tekanan udara ban saat start ditunda. Mereka hanya didenda total 10.000 euro untuk pelanggaran tersebut. Beberapa hukuman penalti tambahan juga terancam didapat oleh Lando Norris, George Russell, Yuki Tsunoda, dan Liam Lawson karena melanggar prosedur start balapan. Saat formation lap, Lance Stroll alami insiden kocak yang membuatnya out sebelum balapan dimulai. Start balapan otomatis harus ditunda, yang mana pembalap harusnya tetap diam di grid dan mekanik akan masuk ke sirkuit untuk mengulangi prosedur start. Namun yang terjadi adalah Norris malah tancap gas dan melakukan formation lap tambahan yang membuat pembalap-pembalap di belakangnya juga ikut jalankan mobilnya, terutama Russell, Yuki, dan Lawson. Mereka diinvestigasi setelah balapan berakhir, di mana Norris dan Russell dihukum denda sebesar 5.000 euro. Lalu Tsunoda serta Lawson hanya diberi peringatan karena terpancing oleh mobil di depannya yang maju duluan. Russell sendiri finish di posisi keempat, 6 detik di depan Charles Leclerc di belakangnya. Lalu Tsunoda finish di urutan ke-7, tepat di depan Piastri. Sementara Lawson finish di urutan 9, sekitar 5,5 detik di depan Lewis Hamilton, yang huni posisi terakhir di zona poin. Setidaknya ada 5 pembalap yang gagal finish di balapan kemarin, yaitu Carlos Sainz yang alami insiden di tikungan ke-10, padahal mobilnya baru saja berhasil diperbaiki setelah crash di kualifikasi yang berlangsung hari Minggu pagi, yang pindah jadwal karena cuaca buruk di hari Sabtu. Franco Colapinto juga sama, yaitu alami insiden yang merusak mobilnya cukup parah, padahal baru saja selesai diperbaiki. Dalam satu balapan, tagihan reparasi bengkel Williams mungkin bisa mencapai lebih dari $1 juta dengan insiden Albon di kualifikasi dan Colapinto kemarin. Albon sendiri tidak bisa ikut race karena mobilnya rusak parah setelah kualifikasi, padahal ia sangat berpotensi start dari baris terdepan di GP Brazil. Lance Stroll gagal finish karena insiden konyol di formation lap. Lalu Nico Hülkenberg dihukum black flag alias didiskualifikasi karena mendapat bantuan dari Marshall yang mendorong mobilnya supaya bisa lanjut balapan. Jadi apa momen favorit kalian di race kemarin? Tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.